baik. Saya ingat pagi ini baca kata-kata Mata Najwa. Kalau kita mencintai Indonesia, tidak usah terlalu merasa paling mencintai. Cukup rawat dan jaga apa yang dimiliki. Merawat dan menjaga apa yang dimiliki sebenarnya paling besar ada di tulang punggungnya adalah Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita katakan, Bapak tidak cukup kuat untuk menahan gempuran arus keinginan banyak orang yang ingin mengambil kekayaan dengan cara yang mudah. Mengambil kekayaan dengan cara yang mudah itu adalah mengambil hutan, mengalihfungsikan, menebang pohonnya saja sudah bikin kaya. Saya katakan sekali lagi, menebang pohonnya saja bisa bikin kaya. Saya beli pohon jati di perhutani itu 40 juta itu hanya beberapa potong. Saya kebayang itu kalau yang memangkas hutan itu ada 10.000 hektar, 100.000 hektar, berapa triliun itu uang yang didapat. Bisa jadi di dalamnya ada kandungan logam, ada kandungan batu bara, ada berbagai kandungan lainnya, sangat mudah menjadi kaya. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan secara bersama, yaitu kelangsungan hidup bangsa. Saya sangat tersayat ketika ada seorang kakek di Kalimantan yang ditawar hutannya 10 miliar tidak menjualnya, memilih merawat dan menjaganya. Betapa dia menjadi tauladan bagi negeri ini. Publik Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan dan isu kehutanan. Tidak memberikan perhatian yang cukup, kalah oleh isu politik, kalah oleh isu artis, kalah oleh isu narkoba, kalah oleh isu korupsi, kalah, kurang seksi di mata publik Indonesia. Kapan publik Indonesia memberikan perhatian yang khusus, yang besar terhadap alam? Kalau ada musibah, kalau ada banjir, baru komennya banyak. Kalau ada longsor, baru komennya banyak. Kalau ada kematian, baru komennya banyak. Nanti musim kemarau, lupalah. Saya katakan hari ini, gerakan reboisasi itu penting, tetapi yang lebih penting lagi tidak menebang. Karena kita tanamin 1 juta pohon, belum tentu jadi semua. Tetapi sekali nebang 100.000 yang pohonnya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, kerugiannya lebih besar. Nah, ini yang harus kita pikirkan secara bersama. Sehingga pada kesempatan hari ini saya meminta, sampaikan ke Bu Menteri, berulang-ulang saya ngomong, lakukan analisis lingkungan, istilahnya audit atau apa terserah, itu bahasa birokrasi. Kemudian lihat seluruh alam Indonesia secara komprehensif dalam setiap provinsi, dalam setiap kabupaten kota. Kemudian dari situ nanti dirumuskan bahwa kegiatan penambangan ini efek ekonominya apa, efek lingkungannya apa, dalam masa depan kerugiannya apa, kegiatan industri ini efek ekonominya apa, lingkungan apa, dalam masa depan kerugiannya apa, dibuat secara komprehensif. Silakan dibuat dalam anggaran yang memadai, cari konsultan yang independen yang bisa merumuskan itu semua. Kemudian nanti pada akhirnya menjadi rekomendasi. Rekomendasinya adalah provinsi ini hutannya sudah surut, tidak boleh lagi ada alih fungsi. Setelah itu dirumuskan di dalam tata ruang, dan tata ruangnya umurnya harus panjang, 100 tahun bila perlu, 200 tahun, dan dikunci oleh pemerintah pusat. Sehingga pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di negeri ini, tetap siapapun harus tunduk pada satu aturan, menjaga dan merawat alam. Jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilaporkan meningkat secara drastis. Hingga Sabtu 29 November 2025 malam, total 303 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 279 orang lainnya masih hilang. Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers pada Sabtu 29 November 2025.
Sumut tercatat sebagai wilayah terdampak paling parah. Suharyanto menyebut adanya peningkatan signifikan pada jumlah korban meninggal dunia di provinsi tersebut yang sebelumnya 116 orang menjadi 166 orang dan sebanyak 143 orang masih hilang. Sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau baru berhasil dievakuasi dan didata setelah tim SAR berhasil menembus kawasan terisolasi. Sementara di Provinsi Aceh juga mencatat peningkatan jumlah korban jiwa. Hingga Sabtu sore, BNPB melaporkan 47 orang meninggal dunia, 51 orang hilang, dan 8 orang mengalami luka-luka. Wilayah yang terdampak paling parah meliputi Bandar Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Tantangan besar masih dihadapi tim SAR yang berupaya mempercepat pencarian di daerah-daerah dengan akses terbatas. Kondisi geografis yang dipenuhi lereng curam serta jembatan yang rusak membuat proses evakuasi berjalan lebih lama. Lalu di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 90 orang, 85 orang masih hilang, dan 10 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Dampak terparah dilaporkan terjadi di Padang Panjang, Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Padang. Sejumlah titik longsor masih menghambat pergerakan tim SAR, sementara infrastruktur seperti jembatan dan akses jalan utama banyak yang terputus. BNPB memperkirakan pendataan korban masih akan terus berkembang seiring terbukanya akses ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. Banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera menyisakan fenomena mencolok. Arus deras membawa ribuan kayu gelondongan. Keberadaan kayu-kayu besar ini menimbulkan pertanyaan publik karena jumlahnya yang masif dan tidak biasa. Kayu yang hanyut bukan hanya sisa pepohonan biasa, melainkan kayu yang terkait erat dengan aktivitas penebangan. Penyebab utama yang disorot adalah dugaan kuat praktik penebangan hutan ilegal dan aktivitas sejumlah korporasi. Organisasi lingkungan Walhi menuding kayu tersebut berasal dari pembalakan di Hulu Batang Toru, Tapanuli Selatan. Walhi menyoroti kayu besar tanpa kulit yang diduga adalah sisa tebangan liar yang tersimpan di areal terbuka. Hujan ekstrim datang, sisa kayu ini terseret deras oleh banjir, kemudian memperparah dampak buruk bencana tersebut. Hutan Harangan Tapanuli mengalami tekanan signifikan akibat pembukaan lahan oleh setidaknya 7 perusahaan di sana. Aktivitas korporasi itu drastis mengurangi fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga alami air hujan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan serius terhadap tata kelola hutan, benteng alami bencana hidrometeorologi.